Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama kami podcast Liwasai Wawai dari Subunit 3. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar ya podcast mengenai aspek sejarah dan juga indikasi geografis kopi di Pokon Sedampa Indah yang ada di Lampung Barat. Nah, sekarang kita mencoba lebih dekat lagi nih tentang aspek kesehatan dari kopi itu sendiri. Dan alhamdulillah bersama saya di sini, saya perkenalan dulu, nama saya Khairun Asif, mahasiswa Teknik Fisika angkatan 2020 dari Universitas Gadjah Mada. Saya di sini akan memandu podcast tentang aspek kesehatan dari kopi. Nah, kebetulan nih, dan kita juga bersyukur malam ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Meida. Aku manggilnya di sini Kak Meida aja ya biar lebih akrab ya Kak ya. Nah, sebelum para pendengar bisa lebih akrab nih Kak, perkenalan diri dulu dari Kakak, misalnya nama lengkap Kakak, jenjang pendidikan, dan juga keseharian Kakak gimana gitu. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medayani. Saya berasal dari Lampung. Pekerjaan saya bidan. Dulu lulusannya dari Pancabakti di Bandar Lampung ya, lulus tahun 2012. Saya lahir di tepatnya Desa Menyancang, Kecamatan Karyapegawa, Kabupaten Pesisir Barat. Kalau tempat tinggal, karena sekarang sudah menikah, jadi sudah ikut suami. Sekarang tinggal di Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat sekarang ya. Ya, terima kasih Kak Meda. Nah ini Kakak tinggalnya di Padang Cahya, namun bertugasnya di Sedampa Indah gitu Kak. Itu Kakak sejak kapan ditugaskan di Sedampa Indah sebagai bidan? Kalau jadi bidan desa Sedampa Indah sejak Juli tahun 2020. Sebelumnya saya kerja di Rumah Sakit Alimuddin Umar kurang lebih 7,5 tahun ya. Terus sekarang sudah pindah kurang lebih sudah 3 tahun ini. Tapi kalau kerjanya kan tetap di Sedampa Indah, cuman kalau pulang kadang-kadang ya pulang ke Padang Cahya. Kalau dari kesan Kakak kesehariannya sebagai bidan di Sedampa Indah ini gimana? Ada pengalaman baik dan pengalaman buruknya bisa diceritakan dulu. Pengalaman buruk dulu kali ya. Iya. Kalau pengalaman buruknya mungkin jalannya yang agak jelek. Jadi pengalaman buruknya sempat jatuh karena kan jalannya dari Desa Padang Cahya ke Sedampa kan lumayan jelek ya. Iya. Kalau jelek banget enggak, tapi lumayan jelek. Jadi sempat jatuh kalau pengalaman buruknya. Kalau pengalaman baiknya ya banyak ya, karena di sini banyak ketemu orang baru. Alhamdulillah juga orang Sedampa sini kan ramah, baik. Rata-rata kan 80% orang Jawa. Jadi lebih welcome ya sama pendatang baru. Ya, menemukan pasien yang tidak bisa ditemukan di rumah sakit. Kalau rumah sakit kan lamanya kan di ruang bersalin. Jadi pasti yang dipegang ibu hamil terus. Kalau di sini kan ya banyak pengalaman dari sakit, kecelakaan, bersalin semuanya ada gitu. Oke. Terima kasih Kak Meda ya sudah mau diundang sebagai narasumber di podcast kami. Nah, mohon maaf ya mungkin dari segi fasilitas itu masih kurang, tapi kita di sini coba ngobrol santai aja. Walaupun ada sedikit ketimpangan karena kita sedang membahas tentang kopi dan kesehatan, tapi kami mengundang Kak Meda yang notabene sebagai bidan gitu Kak. Tapi kami harap ini bisa sebagai pendengar kita semua bisa dapat insight baru lah untuk kita semua mengenai bagaimana aspek kopi dan manfaatnya, dan juga mungkin ada beberapa orang mungkin yang nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kopi gitu Kak. Nah, jadi kita mulai langsung ke kopi aja nih Kak. Nah, kopi itu kita tidak ragu ya bahwa banyak mungkin di sini sebagai pekerja, sebagai orang petani itu mengkonsumsi kopi di pagi hari gitu Kak. Sebelum mereka ya istilahnya di sini nyemprot ke ladang, mereka menyemprot pestisida, pupuk dan sebagainya. Nah, itu biasanya para warga di sini itu mengkonsumsi kopi sebelum berangkat, dan itu di saat mereka belum entah makan karbohidrat, makan nasi gitu. Itu ada risiko nggak Kak seperti itu Kak? Sebenarnya ada ya, karena kopi itu apalagi untuk yang mempunyai asam lambung, penyakit mah. Jadi kalau misalnya
Orang yang punya penyakit MAS sebaiknya tidak minum kopi ya, karena kopi itu kan bisa meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kalau misalnya orang yang sensitif terhadap kopi, bisa nyeri ulu hatinya, sebaiknya orang yang punya penyakit MAS tidak mengkonsumsi kopi. Tapi kalau misalnya masih tetap mau, boleh, hanya saja tetap harus sarapan dulu bagusnya. Jadi Iya. kalau misalnya yang udah terbiasa nggak sarapan, mungkin udah bisa ya, tapi kalau orang yang tidak terbiasa, nggak sarapan bisa nyeri ulu hatinya. Oh iya. Seperti itu. Kayaknya aku juga pernah seperti itu, Kak. Iya, Jadi aku mahasiswa teknik nih. Kadang ujian, nah itu aku mengkonsumsi kopi. Nah, itu di saat aku kayak belum makan. Nah, aku kadang pertama perutku sakit. Terus juga kadang itu dadaku rasa berdebar-debar gitu, Kak. Kayak kadang aku mengkonsumsinya ya bukan kopi yang gelas ini sih, Kak. Kadang beli kopi yang di kemasan di kemasan Indomaret ya. gitu ya, yang udah tinggal diminum. Nah, itu kadang aku minumnya berlebihan, bisa 4 botol, kadang 5 karena ya mahasiswa ya, kebut semalam kadang, Kak. Nah, itu Iya, kira-kira batas yang normal gitu, Kak, itu berapa gelas per hari atau cuman 1 atau 2 gitu, Kak, bagusnya? kopi. Iya. Kalau kopi itu sebaiknya sih menurut ini 400 miligram per hari. Jadi kalau misalnya kita, sepakat itu 400 miligram itu setara dengan 4 cangkir kopi, bagusnya batas maksimalnya. Iya. Ya. Nah, itu dengar ya para pendengar, jangan terlalu banyak minum kopi. Karena pengalamanku sendiri, aku sering berdebar-debar kalau minum kopi ya. Nah, itu kadang perutku sakit, kadang juga mual-mual. Nah, itu ada indikasi asam lambung ya kalau Iya, mual-mual itu minum iya. kopi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kopi ini juga ada baiknya gitu, Kak, menurutku ya. Karena kalau misalnya aku mau belajar nih, ada ujian atau ada tes dari dosen. Nah, itu ketika aku minum kopi, aku merasa lebih konsentrasi gitu, Iya. Kak. Nah, itu ada hubungannya nggak, Kak, kopi dengan konsentrasi gitu? Manfaat kopi maksudnya? Iya. Iya. Sebenarnya kopi itu kan banyak manfaatnya, karena kan kandungan kopi itu kan banyak ya. Iya. Jadi salah satunya itu kafein. Jadi Mhm. kan kopi itu kan merupakan minuman yang mengandung kafein tertinggi dibanding minuman yang lain. Iya. Jadi bisa menstimulan sehingga kita tambah semangat, menenangkan suasana hati, terus ya jadi tidak ngantuk lah, yang nambah mood aktivitas kita sehari-hari. Jadi juga antiinflamasi, antioksidasi dan juga bermanfaat untuk kesehatan jantung sebenarnya. Tapi memang tetap harus dalam, batas takaran Iya, tertentu. batas wajar, jangan Iya, lewat dari iya, 4 iya, botol tadi ya, Kak, iya, 4 gelas ya? tergantung masing-masing orang. Iya, Iya. baik. Nah, aku juga pernah dengar nih dari salah satu ustadz di YouTube, Kak. Jadi katanya kalau kopi nih dikonsumsi tanpa gula, itu bisa jadi obat diet juga. Karena dia bisa merangsang metabolisme tubuh. Karena kita kan berdebar-debar nih jantung kita nih, dia bekerja lebih cepat, konsentrasi, sehingga aliran darah lebih cepat gitu, Kak. Itu kira-kira benar nggak, Kak? Atau ada di sini orang yang metode dietnya minum kopi gitu? Diet minum kopi, Iya, metode dietnya dengan minum kopi per harinya gitu, Kak. mmm, mungkin bisa ya, Iya. kalau misalnya tapi tergantung orang, itu tadi kalau misalnya dia terbiasa, kalau nggak terbiasa mungkin, sangat fatal kalau kita diet dengan minum kopi Oh itu. iya juga, ada orang yang ini ya, Kak, ya, yang nggak Misalnya terbiasa apalagi minum kopi. penyakit MAH itu kan, kurang baik lah untuk diet, Iya, benar gitu. benar. Nah, kalau, pengalaman Kakak nih selama menjadi bidan, ada yang keluhan MAH gitu nggak, Kak? Terus MAH-nya tapi tetap mengkonsumsi kopi gitu, ada nggak, Kak? Ya Selama jadi ada, bidan? tapi kita tetap sarankan kalau misalnya masih tetap mau minum kopi, ya itu tadi sarapan dulu. Iya, baik. Mungkin kita lanjut ke bincang-bincang selanjutnya ya. Ini lebih ke bidan nih, lebih lebih pol ini, Kak. Nah, untuk efek kopi kepada ibu hamil. Nah, Efek kopi terhadap ibu iya, hamil. Maksudnya ibu hamil? iya, ibu Ya. hamil itu mengkonsumsi kopi aman nggak? Oh, sebenarnya ibu hamil minum kopi masih diperbolehkan ya. Apalagi orang yang sudah terbiasa minum kopi ya tidak apa-apa minum kopi. Tetapi memang dalam batas takaran tertentu. Kalau untuk ibu hamil itu 200 miligram per hari atau setara dengan 2 cangkir kopi. Jadi kalau untuk berlebihan takutnya kenapa-napa dengan janinnya. Oke. Itu efeknya apa, Kak, kepada janin seandainya berlebihan gitu, Kak? Bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya karena janin kan belum sempurna metabolisme itunya, Iya. baik janinnya. Jadi sangat dibatasi.
tapi tetap masih boleh. Oke, jadi kepada para pendengar nih yang notabene calon ibu, siapa tahu yang perempuan, dikurangi ya minum kopinya. Karena emang banyak mahasiswa di luar sana emang kopi, Kak. Karena apalagi di Jogja. Di Jogja itu kan banyak sekali mahasiswa ya, karena banyak universitas. Nah, di situ kafe banyak. Nah, di situ kafe juga banyak 24 jam, Kak. Nah, itu banyak sekali orang yang mengkonsumsi kopi. Nah, jadi bagi kalian yang menderita asam lambung, mah, dan siapa tahu nanti jadi calon ibu ya mengandung janin, dikurangi konsumsi kopinya. Tapi kalau untuk yang menyusui itu Kak, itu ada pengaruh juga nggak Kak? Misalnya ibu menyusui tapi mengkonsumsi kopi lancar gitu, Hmm. itu berisiko nggak Kak? Kalau untuk ibu menyusui boleh Kak minum kopi, tapi itu tadi tetap harus tidak boleh banyak-banyak, gitu aja. Kalau untuk kesuburan sendiri Kak, ada pengaruh nggak Kak kopi Kak? Kopi Bagi perempuan nih terutama, soalnya kan yang tadi ibu hamil dikurangi, terus yang menyusui juga dikurangi juga. Kalau untuk kesuburan sendiri nih, sebelum dia mengandung ada resiko nggak Kak? kalau kesuburan mungkin boleh ya, tapi eh, kayaknya saya belum memahami benar kalau kopi masalah kesuburan. Iya, Iya, jadi kalau nanti saya pelajari lagi kalau masalah kesuburan, karena kan kalau kesuburan kan itu berkaitan dengan dokter kandungan ya, iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau program pasti harus konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Jadi kalau misalnya itu lebih ke dokter spesialis kandungannya, nanti tetap saya pelajari dulu kalau masalah kesuburan. Iya Kak, soalnya aku juga sempat ya, memang kalau masalah kesuburan ini banyak rumornya ya, Iya, Kak, jadi takut kopi. nanti salah jawab kan. Saya rasa nanti saya pelajari dulu kalau masalah kesuburan. Iya, aku juga karena banyak gitu yang ya hoax atau apa gitu, Iya, entah itu kopi, entah itu bulu kucing. Nah, itu aku emang masih banyak bingung soal itu. Nah, eh, terus ada rumor lagi nih Kak, katanya anak di bawah 12 tahun itu tidak dianjurkan minum kopi karena menghambat pertumbuhan. Nah, itu gimana tuh, Kak? iya, kalau menurut Pak ahli kan anak di bawah 12 tahun sangat tidak dianjurkan minum kopi ya, tetapi kalau remaja masih diperbolehkan, yaitu paling 100 mg per hari 1 cangkir kopi saja. Tetapi kalau rumor untuk menjadi pendek, belum ada bukti menunjukkan bahwa kopi bisa membuat anak remaja atau anak kecil itu menjadi pendek. Oh ya. Nah, itu aku juga salah satu korban hoax itu ya, teman-teman pendengar. Karena aku pernah dengar bahwa kopi itu dapat mencegah pertumbuhan tulang pada anak. Nah, itu dari Kak Meda sendiri mengatakan bahwa belum ada bukti penelitian langsung bahwa kopi itu menghambat tinggi tumbuh anak gitu. Ya, tapi kalau anak di bawah 12 tahun disarankan memang belum boleh mengkonsumsi kopi ya, tapi kalau udah di atas 12 tahun boleh. Ya, Iya. baik. Nah, selanjutnya itu ginjal nih, Kak. Masalah ginjal nih. Ini hubungannya tadi masuk ke asam lambung, masuk ke mah, sekarang masuk ke ginjal. Nah, gimana nih, Kak? Efek kopi, ya kita bicarakan kopi yang normal dulu ya, Kak, yang katanya sehat itu kopi tanpa gula. Nah, itu tetap ada pengaruhnya ke ginjal. Nah, itu kira-kira apa, Kak? Sebenarnya orang yang punya penyakit ginjal masih boleh minum kopi, karena menurut pakar spesialis ginjal ya, orang yang punya penyakit ginjal boleh minum kopi, tetapi dengan catatan tidak boleh sehari maksimal 3 cangkir, tidak boleh ditambah creamer ataupun susu. Tapi ya kalau misalnya sudah menderita ginjal sebaiknya tetap dikonsultasikan dulu dengan dokter yang menanganinya. Nah, itu biasanya penyakit ginjal yang apa itu, Kak, yang kopi itu? Apakah gagal ginjal, batu ginjal, dan lain-lain kalau kopi? Kalau kopi, ya takutnya yang sudah mempunyai gagal ginjal Iya. itu ya, kalau misalnya masih punya batu ginjal saya rasa masih boleh itu. Tapi kalau yang udah cuci darah misalkan, kalau ginjal itu kan biasanya sampai yang sudah parah kan bisa cuci darah ya. Iya. Nah kalau itu takut salah jawab harus konsultasi dulu dengan dokter yang menanganinya, Iya. gitu. Nah, kebetulan Kak aku almarhum pamanku dulu juga ada yang kena ginjal. Nah, itu sering cuci darah tuh per minggu, Iya. kadang per minggu 2 kali, 3 kali. Nah, itu dapat saran juga dari dokter bahwa jangan mengkonsumsi kopi. Karena ya seperti yang kita tahu ginjal kan menyaring ya, Kak, ya. Nah, ketika dia dikasih kopi yang mana itu campuran gitu, Kak.
takutnya kerja ginjal itu terlalu keras. Nah, apalagi ginjalnya udah rusak, harus ganti darah terus ditambah kopi. Nah, itu emang ya kerja ginjal lebih berat gitu, Kak. Tergantung penyakit ginjalnya Iya. juga. Jadi kalaupun mau masih kalau kena yang batu ginjal atau tapi kalau udah gagal ginjal atau juga yang udah sampai cuci darah memang nggak boleh. Tapi kalau yang masih ada batu ginjal atau penyakit ginjal yang belum parah masih boleh. Tetapi ya itu tadi tidak boleh tambah krimer, susu. Ya tetap harus konsultasi dulu ya Iya. sama dokter yang menangani. Oke, Kak. Ini masih sedikit seram ini, Kak, pembicaraan kita karena masih berkaitan dengan penyakit ini, Kak. Iya, aku juga Kayaknya bagus ini Heeh. ngobrol sama dokter ini. Tapi ya Iya. nggak apa-apa ya, sebisa saya jawab ya. Aku sebagai pencinta kopi yang tiap hari kalau bisa minum kopi, sedikit takut ini lihat materinya nih yang nulis. Soalnya ini pertanyaan selanjutnya agak lebih seram lagi, Kak. Ini berkaitan dengan hipertensi dan kolesterol. Oh gitu. Nah, kalau hipertensi ya ini ya hubungannya dengan jantung tadi ya yang berdebar-debar karena kopi sendiri itu meningkatkan adrenalin, meningkatkan kerja jantung. Nah, itu ada pengaruh ke hipertensi juga. Itu menurut Kakak gimana? Ini berhubung dengan jantung, hipertensi apa kolesterol? Ini hipertensi dulu, Kak. Gimana, Hipertensi Kak? dulu. Kalau misalnya hipertensi sama jantung ya dibarengin aja karena kan itu kan memang berhubungannya Iya. hipertensi sama jantung dan kolesterol. Kalau misalnya penyakit jantung masih boleh kok mengkonsumsi kopi karena kan menurut penelitian terbaru malahan kalau kita mengkonsumsi 2 cangkir kopi sehari bisa menurunkan resiko jantung dan stroke. Tetapi kalau untuk kolesterol, kalau kopi itu tidak mengandung kolesterol sebenarnya ya. Iya. Hanya saja ada 2 senyawa ya di kopi itu, kafesol dan kawel itu yang bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Jadi Oh, ya masih aman tapi memang dalam batas itu tadi kalau 2 cangkir sehari. ya. Baik, sebenarnya kita hubungi lagi para pendengar bahwa kopi itu sebenarnya sehat ya, Kak. Sehat jika Dalam takar tertentu masing-masing wajar, orang. ya. Jadi kopi itu masih sehat ya kalau tidak ditambah gula, dikonsumsi batas wajar. Nah, itu tadi sehat untuk jantung, bisa mengontrol darah gitu, hipertensi. Yang Nah, menurunkan resiko serangan jantung Iya. dan stroke sebenarnya. Nah, itu juga kepada teman-teman, kita masih punya orang tua, alhamdulillah yang masih punya, itu bisa menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi kopi dalam batas wajar ya, jangan berlebihan. Nah, untuk kolesterol sendiri tadi udah dijelaskan oleh Kak Meda bahwa kopi, baik itu biji kopi ataupun kopi yang udah digiling itu tidak mengandung kolesterol. Cuman kopi itu Dan kadar kolesterol Iya. di dalam darah. mampu meningkatkan gitu ya, Kak, Iya. ya. Nah, kolesterol itu juga berbahaya. Nah, catatannya bahwa jangan dikonsumsi berlebihan ya, Kak, ya. Benar ya. Nah, mungkin sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kakak ada pengalaman di sini yang dimana masyarakatnya ada keluhan mengenai konsumsi kopi atau tidak, Kak? Gimana? Misalnya ada ibu-ibu di sini yang entah mengalami misalnya kayak tadi hipertensi ataupun gagal ginjal dan lain-lain, tapi tetap mengkonsumsi kopi gitu, Kak. Ada nggak, Kak, di Kalau di Kakak? sini kebanyakan itu tadi yang mempunyai penyakit asam lambung karena kan orang udah kebiasaan kopi kan kadang nggak bisa berhenti, susah berhenti ya. Jadi ya itu tadi kadang telat makan ya berobat asam lambungnya naik gitu. Tapi kalau masalah jantung karena kopi, darah tinggi stroke kayaknya alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah. Cuman biasanya asam lambung itu apa penyakit mah yang kambuh. Iya, kalau Apalagi bulan puasa. iya bulan puasa, buka puasa langsung minum Iya, kopi, Kak, iya. enaknya, Kak. Iya itu ya kebanyakannya. Terus kalau Kakak itu misalnya udah ketahuan nih Mm-mm. pasiennya asam lambung. Nah, Kakak itu biasanya menyarankan apa gitu, Kak? Gimana? Kakak ngasih saran ke pasiennya biar apa gitu. Misalnya kalau misalnya kopi, yaudah minumnya teh dulu, jangan kopi. Terus juga hindari makan yang asam-asam gitu kalau asam lambung. Itu Iya. pengaruh nggak, Kak? Iya pengaruh kalau misalnya orang punya asam lambung kan pasti kita menyarankan jangan minum kopi boleh kalau memang nggak tahan ya, tapi sebaiknya dihindari minum kopi itu kalau punya asam lambung. Tapi kalau tetap masih minum harus makan, terus mengurangi asam, pedas dan juga makan makanan tertentu yang tidak boleh. Iya. Iya, Kak. Jadi itu ya, guys. Untuk para pendengar silahkan dicatat apa yang kata Kak Meda karena saya tahu bahwa tiap Anda
hobi makan pedas, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya Kak ya, Iya. hobi samyang, mie pedas gitu. Iya, makanan ini ya, Iya. siap saji. Iya, makanan siap saji, itu fast food dan lain-lain itu memicu asam lambung karena pertama pedes, Iya. kedua asam, dan itu karbohidratnya nggak baik gitu Kak, soalnya instan gitu. Nah itu juga dari Kak Meda ngasih saran itu dikurangi ya teman-teman. Nah selanjutnya dari Kak Meda, kita tadi udah membicarakan ada manfaat kopi yang baik untuk jantung dan apa ya, mematahkan hoaks-hoaks yang ada di media massa itu bahwa kopi itu merusak jantung dan lain-lain, bahwa kopi ini sebenarnya sehat kalau dikonsumsi dalam batas wajar. Tapi kopi juga bisa jadi bumerang bagi orang-orang yang memiliki penyakit kayak tadi ya Kak ya. Salah cara meminumnya. Iya, jadi kopi itu sehat bagi orang-orang tertentu dan kopi itu juga dihindari bagi orang-orang tertentu gitu ya Kak ya. Iya, benar. Nah, kalau dari Kakak untuk para pendengar ini ada pesan dan kesan nggak Kak untuk para pendengar bagaimana cara mengkonsumsi yang baik gitu Kak? Dan siapa aja yang harus menghindari kopi gitu? Begitu. Ya, kalau misalnya orang yang minum kopi masih boleh tadi ya, cuman kalau yang untuk menghindari itu tadi penyakit mah, ibu hamil harus dikurangin minum kopinya, terus anak di bawah 12 tahun belum boleh, remaja sudah boleh ya. Tapi kalau hoax kopi itu membuat penyakit tidak, itu tadi malah kita minum kopi 2 cangkir sehari bisa menurunkan resiko serangan jantung dan stroke gitu. Jadi tetap boleh, hanya saja dengan catatan-catatan tertentu ya, itu tadi. Terima kasih Kak Meda. Nah mungkin untuk podcast pada malam ini aku cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu Kak, kita ada beberapa atau inilah kenang-kenangan lah untuk Kakak, karena Kakak sudah mau menjadi narasumber dalam podcast hari ini dan aku sangat berterima kasih. Dari teman-teman juga udah menyediakan sebuah sertifikat untuk narasumber podcast. Nah ini Kak. Baik, terima kasih para pembuat materi. Nah ini Kak, mohon diterima podcast. Terima kasih. Iya Kak. Nah untuk itu terakhir nih Kak. Iya Kak. Sebagai pajangan di rumah. Iya. Kenang-kenang juga sama adik-adik semuanya. Iya. Terakhir Kakak ada pesan untuk kami mahasiswa yang sudah mengadakan acara podcast ini, ada pesan nggak Kak untuk kami Kak? Baik, kita baiknya cara menjaga kesehatan itu bisa menjaga pola makanan kita, terus terutama tadi kopi ya, terus perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, terus tetap aktivitas sehari-hari kayak biasanya, sama rajin olahraga. Sayangi diri sendiri karena sehat itu harta yang paling mahal. Terima kasih. Terima kasih Kak Meda. Aku barusan disindir guys karena ini minuman Kak Meda air putih sedangkan aku kopi ya. Bagi teman-teman semua, aku juga punya pesan bahwa untuk teman-teman yang ingin tidur di malam hari jangan minum kopi. Soalnya nanti nggak bisa tidur ya Kak ya. Baiklah, sekian podcast tentang aspek kesehatan dan kopi di Pekon Sedampa Indah. Terima kasih para pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.